Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami yang selalu memeluk kami di tengah ketidakmampuan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mencintai kami apa adanya. Bahkan di titik terendah hidup kami selalu mendapati Kristus tetap mengejar hidup kami. Dan terima kasih untuk semua hal yang sudah Yesus kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib, dan di dalam peristiwa kebangkitan-Mu itu membuat kami bisa merespon. Dan itulah disebut sebagai respon Injil kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa segala sesuatu akhirnya yang bisa kami kerjakan untuk Tuhan hari ini, itu adalah semua karena kasih karunia Tuhan untuk hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan. Tidak ada satupun yang dapat kami bisa bawa kepada Tuhan dengan sebuah kesombongan. Karena kami tahu kami tidak mampu melakukan itu tanpa Kristus yang terlebih dahulu melakukan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami ingin sama-sama belajar mengenai satu bagian firman. Dan biarlah hal ini bisa membuka kami kepada sebuah lensa yang baru. Kami ingin melihat lensa Injil di dalam topik ini. Dan apa yang bisa kami lihat Tuhan melalui apa yang sudah Yesus kerjakan dengan sempurna buat kami. Dan hari ini kami bisa punya kekuatan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Wu. Saya adalah salah seorang rohaniwan dari Gereja Kristen Baptis Jakarta, dan saya melayani di cabangnya yang di Depok. Hari ini saya membawa satu rekan kami, namanya Yowas, boleh bangkit berdiri. Nah, ini rekan saya ya, yang ada di Depok. Beliau adalah part-time, thank you ya. Beliau adalah part-time di tempat kami di dalam bidang ibadah ya. Jadi dia akan menangani banyak hal yang berkaitan dengan worship leader dan lain sebagainya. Jadi dia equipping tugasnya. Dan saya melayani di GKBJ Depok sudah cukup lama, dari saya lulus ST Iman tahun 2015 ya. Jadi dulu saya pernah ke Sunter itu waktu dalam event Pekan Teologi. Lalu ada beberapa kali saya juga isi di ibadah anak muda di tempat ini, mungkin sekitar 2 kali ya. Dan akhirnya Tuhan boleh pimpin sampai titik ini ya. Dan saya melayani di Depok itu di dalam 2 bidang. Yang pertama saya memegang bidang pengajaran di GKBJ Depok. Lalu yang kedua saya juga menjadi youth pastor dan itu gembala anak muda ya. Jadi 2 itu yang Tuhan taruh untuk saya pelayanan di Depok sampai titik ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya baik, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu topik, yaitu adalah hidupku bukannya aku lagi. Sama-sama kita katakan, hidupku bukannya aku lagi. Saudara, mungkin ayat yang paling populer untuk hal ini ada di dalam Galatia yang tadi kita sudah baca. Tapi izinkan saya hari ini untuk melihat bagian ini dari sebuah skup yang lain atau lensa yang lain. Kenapa? Karena hidupku bukannya aku lagi ini berbicara mengenai hal yang sangat umum dan sangat luas. Kalau kita mau lihat, ini berbicara mengenai manusia lama kita yang akhirnya kita tanggalkan, lalu kita mengenakan manusia baru. Betul enggak? Waktu kita menggunakan manusia baru, itu artinya kita itu bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Itu yang sering kali muncul dalam teologi Paulus, bukan? Paulus selalu bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku ngejar apa yang ada di depan. Karena Yesus ada di depan aku. Nah, hari ini saya ingin coba fokuskan ini di dalam sebuah perspektif yang cukup dekat dan relate dengan hidup kita. Yaitu bagaimana kita itu sebenarnya menanggalkan kemanusiaan lama kita yang sering kali inginnya itu berpusat kepada diri sendiri. Jadi kalau kita mau fokus kepada Kristus, lawan yang paling berat itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Jadi lawan yang terberat itu bukan lingkungan kita. Lawan yang paling berat itu dari mana? Diri kita sendiri. Jadi self-centeredness itu adalah lawan yang paling berat buat diri kita. Nah, bagaimana kita bisa melawan hidup kita yang lama, yang sering kali masih muncul saat ini? Betul enggak? Kita waktu sudah percaya Yesus, saya percaya betul, hari ini kita juga nggak bebas tuh, nggak imun dari dosa. Kita masih terus berjuang, itu kata Paulus juga. Kita berjuang di dalam diri kita untuk menekan dosa kita semakin lemah, dan kita melihat kekuatan Kristus semakin besar dalam diri kita. Nah, saudara, saya akan coba fokuskan mengenai bagian ini di dalam sebuah lensa di mana waktu kita sudah memiliki hidup yang baru, fokus kita itu adalah melihat kepada apa yang Yesus ingin kita lakukan dalam hidup kita. Terkadang kita itu dalam kekristenan, kalau kita bicara soal manusia lama kita, dan mungkin hari ini kita juga masih pengennya hidup di dalam sebuah kenyamanan. Betul apa enggak? Ada satu teolog yang bernama Eric Raymond. Dia itu menulis dalam salah satu artikel di situs The Gospel Coalition. Dia mengatakan bahwa kenyamanan itu adalah sebuah kompas yang mematikan buat hidup kita. Jadi saudara, kalau menjadi orang Kristen, fokusnya hanya ingin mengejar kenyamanan waktu ikut Yesus. Saudara hanya pikirnya apa? Pengennya dapatnya berkat terus waktu ikut Yesus. Waktu ikut Yesus pengennya hidupnya itu enak terus. Saudara, saya pikir itu adalah kompas yang mematikan buat kita. Karena waktu kita salah di dalam punya perspektif mengikut Tuhan seperti itu, percayalah, itu artinya apa? Kita itu masih mempertahankan apa yang sebenarnya menjadi hidup lama kita. Dan kita harus tekan itu, saudara. Maka dari itu hidup
bukannya aku lagi. Kita harus berbicara mengenai apa sebenarnya yang Yesus inginkan buat kita di dalam panggilan yang mulia ini. Saya percaya betul apa yang Yesus panggil buat kita. Itulah sebuah panggilan yang sebenarnya bukan untuk mengejar kenyamanan seperti yang sering kali kita kejar. Amin. Dan itulah panggilan yang sering kali membuat kita terkadang gak nyaman dengan kondisi itu. Dan kita akan sama-sama lihat di dalam perspektif ini. Saudara, kita akan sama-sama belajar dari apa yang dikatakan di dalam Petrus. Ya, kita akan sama-sama buka 1 Petrus pasal yang kedua. Kita buka sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 25. Tapi saya tidak akan baca semuanya, sekalipun nanti saya akan bahas secara konteks seluruhnya. Kita akan hanya baca satu ayat saja. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat, kita akan baca ayat 20 dan 21. Ya. 20 dan 21. Oke. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, saya akan kembali ke slide saya kembali. Dan dari hal ini kita akan belajar mengenai satu hal yang penting, bahwa panggilan kita itu ada di dalam ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita mau setuju dengan bagian ini, sebenarnya hidup yang lama yang kita tanggalkan itu harusnya kita fokuskan kepada apa yang menjadi panggilan kita saat ini, yaitu hidup dalam Kristus. Bukan hanya bicara soal penderitaan, tapi bicara soal bagaimana mengikut Tuhan, itu bicara soal memikul salib dan menyangkal diri. Nah, itu panggilan kita sebenarnya di dalam hidup yang baru. Nah, saudara, ada hal yang saya perhatikan dengan lebih detail dalam bagian ini. Jadi waktu kita memilih hidup Yesus, sebenarnya itu bukan sekedar panggilan untuk masuk ke dalam penderitaan saja. Tapi buat saya itu lebih daripada bicara soal berjumpa dengan Dia di tengah penderitaan. Banyak orang yang masih salah konsep dalam bagian ini, tidak utuh. Memang panggilan kekristenan dalam ayat 21 tadi, kita dipanggil untuk seolah-olah menderita karena Kristus, karena Yesus juga sudah menderita buat kita. Tapi jikalau kita hanya melihat perspektif itu, dipanggil untuk menderita, saya pikir kekristenan itu menjadi tidak elok, dan kekristenan itu bisa menjadi hal yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orang rasanya, ngapain jadi orang Kristen kalau menderita? Ngapain jadi orang Kristen kalau hidupnya itu susah, gitu kan? Saudara akan susah melayani orang-orang yang memang hidup di dalam sebuah kecukupan untuk hal itu. Bagaimana bisa menyentuh hati mereka? Sebab hal itu tidak utuh kalau kita hanya bilang mengikuti Yesus sama dengan menderita. Bagi saya pribadi, itu bukan poin utamanya. Poin utamanya di dalam penderitaan adalah apa? Berjumpa. Sama-sama katakan apa? Berjumpa. Jadi ada peristiwa encounter with God di sana. Kalau kita nggak ada peristiwa berjumpa, percuma penderitaan kita, saudara. Kita cuma menderita sampai mati, nangis, selalu selesai hidup kita. Rasanya tanpa ada sesuatu yang bisa kita pegang dan kita syukuri. Tapi kita bersyukur panggilan Allah buat kita di tengah hidup yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup Kristus bagi aku. Itu bicara soal apa? Sekalipun kita mau menderita demi Yesus, poin utamanya bukan penderitaannya, tapi apa? Berjumpa dengan Kristus di tengah penderitaan. Ada amin? Itu poin utamanya. Jadi waktu kita menyodorkan ini kepada banyak orang, orang akan lebih melihat kekristenan itu sangat dibutuhkan untuk masa kini. Kenapa? Karena kekristenan bukan hanya bicara soal penderitaan, tapi lebih daripada itu. Di lewat kekristenan kita bicara soal apa? Perjumpaan dengan Kristus. Dan di situ pasti ada kekuatan untuk melalui penderitaan. Amin. Itu yang indah dalam kekristenan sebenarnya. Tapi ini yang sering kali lupa untuk diomongin. Karena kita terlalu fokus sama penderitaan, dan penderitaan. Tapi kita lupa menekankan mengenai perjumpaan dengan Allah. Nah, saudara, ada konteks yang menarik di dalam Petrus pasal 2 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang beringas. Jadi ini adalah konteks yang sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Jadi konteks waktu Petrus itu mengatakan kepada banyak jemaat di sana untuk bisa mengikut Kristus dan rela menderita karena Yesus. Sebenarnya jemaat itu ada diperhadapkan dengan sebuah konteks yang berat buat mereka. Mereka diajar untuk tunduk, untuk taat, untuk hormat kepada Tuhan yang bengis. Itu diartikan sebagai Tuhan yang sebenarnya melakukan hal yang semena-mena untuk hambanya. Nah, saudara, kekristenan dipanggil di dalam konteks seperti ini. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan dalam konteks itu, kalau itu Tuannya peramah, mungkin kita akan enak.
Coba saudara pikirkan, andai kata sekarang kita diajak untuk ramah kepada orang yang ramah dengan kita. Kita rasanya tidak punya beban, betul enggak? Kita dengan enjoy akan melakukan hal yang sama. Kita rasanya akan melakukan hukum timbal balik dalam hal itu. Tapi saya tanya, andai kata orang itu bikin kita sebel, orang itu bikin kita kesel, orang itu bikin kita keki. Coba gimana rasanya kita? Rasanya akan susah, dan itu akan berat buat kita. Dan inilah konteksnya di mana mereka itu diajak untuk menderita. Tapi menderita di dalam pola yang seperti ini. Kita bagaimana bisa menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin membuat kita tuh berat sekali untuk kita kasihi. Tapi Allah ingin apa? Ayo, kamu harus melakukan kasih itu. Sekalipun kamu itu ditekan. Sekalipun kamu mungkin menderita, tanda kutip. Dan ayat ini dibangun dalam konteks yang modelnya seperti ini. Dan saudara tahu apa yang menarik dalam hal ini? Injil itu akan memampukan kita untuk memandang penderitaan menggunakan sebuah lensa yang baru. Jadi waktu Petrus mengajak, ayo kita harus tetap bisa tunduk. Itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar sebenarnya. Kenapa tanda tanya besar? Itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang biasa kalau gitu. Bagaimana mungkin bisa mengasihi orang yang bikin kita menderita? Bagaimana mungkin bisa mengasihi di tengah penderitaan yang sangat berat kita alami? Tapi kita masih bisa memberikan hati kita untuk orang lain, sekalipun hati kita lagi susah untuk hal itu. Itu panggilan yang luar biasa. Dan bagaimana hal itu mungkin? Saudara, hal ini menjadi mungkin waktu kita melihat itu di dalam perspektif Injil. Saya percaya waktu kita menggunakan kekuatan kita nggak akan mampu, saudara, untuk mengasihi orang. Ada satu jemaat yang datang sama saya waktu itu, Musa, dia bilang, saya nih benci sama satu orang itu. Nah, saya tidak sebutkan karena saudara nggak kenal juga. Dia bilang saya benci. Saudara tahu apa yang dilakukan akhirnya? Waktu orang yang dibenci itu pimpin pujian di gereja. Orang itu memilih untuk tidak masuk dan dia tunggu sampai waktu firman dia baru masuk. Di sini ada gak orangnya? Coba lihat kiri kanan, ada gak orangnya? Puji Tuhan gak ada, amin ya. Ada loh di gereja lain ternyata ya. Andai kata orang yang dia benci itu jadi penyambut. Saudara tahu dia baru naik motor, dia parkir, dia putar balik, dia pulang lagi loh saudara. Dia bilang apa? Saya gak sudi salaman sama dia. Walah. Jadi sudi salaman sama Tuhan langsung dipanggil ke rumah Bapak mungkin. Ditarik. Saudara, saya pikir dalam bagian ini, orang itu susah untuk melakukan itu, betul enggak? Kita kalau melakukan itu dalam kekuatan kita nggak akan mampu. Akhirnya dia datang sama saya dan dia bilang gitu. Dan saya bilang, harus mengasihi dong. Sebagai hamba Tuhan yang baik, saya akan ajarkan dia. Yesus juga mengasihi kita apa adanya, betul enggak? Ya kan? Tapi dia bilang sama saya, tahu bilang apa? Dia bilang, iya Musa, itu kan Yesus yang ngomong. Karena Yesus adalah Allah, wajar dia bisa mengasihi. Saya kan manusia. Walah, hamba Tuhan digituin loh ya. Tapi saya tidak hilang akal saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan kasih hikmat dalam waktu yang cepat. Lalu saya bilang, yes, saya setuju sama II. Betul, saya bilang. Itu karena dia adalah Allah, makanya dia ngomong begitu. Kita tuh manusia, kita susah, kita gak bisa. Lalu dia diam, dia liatin saya. Kenapa dia bilang dia betul? Saya bilang dia betul. Akhirnya saya bilang, kalau sadar gak bisa. Sebenarnya pengampunan, waktu kita mengasihi di tengah penderitaan yang berat seperti itu, kita gak bisa menggunakan kekuatan kita loh. Kalau kita sadar kita gak mampu, berarti kita harus lari kepada pribadi yang mampu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Karena pengampunan bisa mengasihi di tengah penderitaan, itu bukan tugas kita sebenarnya. Kita berat, kita harus sadar kita nggak bisa. Tapi waktu di titik kita nggak bisa, kita harus encounter with Jesus di sana. Dan kita mengandalkan kekuatannya, dan itu disebut sebagai Injil. Injil itu bicara kekuatan Allah, amin. Buat setiap kita lemah, kita berdosa, kita nggak mampu, tapi kita dihampiri oleh Kristus dan diberikan kemampuan itu. Makanya bicara soal pengampunan, bicara soal penderitaan, dan kita bisa mengasihi di tengah-tengah itu bicara kekuatan Allah buat kita. Bukan bicara soal kita yang hebat dalam titik itu. Nah saudara, ini adalah beberapa hal yang penting untuk kita sorotin. Ada 3 hal yang ingin saya refleksikan buat kita semua. Yang pertama saudara, gimana kita bisa melihat lensa Injil di tengah sebuah penderitaan yang sedang kita alami. Yang pertama, penderitaan itu adalah kasih karunia. Sama-sama kita katakan, penderitaan adalah kasih karunia. Saudara, hanya orang-orang yang berpusat kepada Injil yang bisa melihat penderitaan adalah sebagai sebuah kasih karunia. Kalau orang tidak bisa melihat Kristus di tengah-tengah penderitaan, penderitaan itu menjadi sebuah malapetaka untuk dirinya. Itu sudah pasti. Dan saya tertarik untuk membahas dari ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan buat kita. Sebab adalah kasih karunia. Saudara perhatikan. Dikatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Wow, ini penting sekali. Sebab dapatkah disebut pujian, tadi sudah kita baca, saya lompat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, ini bagus sekali, kenapa? Karena di sini dikatakan semua penderitaan yang kita alami di dalam Kristus, itu dilihat sebagai sebuah kasih karunia. Sama-sama katakan apa? Kasih karunia. Bilang kiri kanannya apa? Kasih karunia. Bagaimana ini menjadi kasih karunia buat kita? Situasi yang gak enak, situasi yang berat,
Bagaimana bisa jadi kasih karunia? Saudara, saya akan ajarkan kita melihat teks ini lebih sederhana lagi. Saudara perhatikan, jika teks tadi itu berhenti pada sebuah kalimat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, bagi saya, maka kekristenan itu tidak ada bedanya dengan asketisme. Saudara tahu, ayat itu tuh lengkap, full, keren banget. Kenapa? Karena ayat itu nggak cuma berhenti sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi ayat itu nggak cuma bilang sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk menderita, titik. Enggak, saudara. Karena buat saya andai kata ayat itu berhenti, kamu harus menderita dan lain sebagainya, dan Petrus tutup apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil, titik. Berarti kekristenan itu nggak ada bedanya sama asketisme. Asketisme itu apa? Asketisme itu adalah sebuah ajaran, faham, yang sebenarnya mereka sangat dualistik di dalam melihat kemanusiaan. Mereka menganggap tubuh itu adalah hal yang sangat jahat, lalu jiwa itu adalah hal yang betul-betul harus dibebaskan. Itu kayak konsep Plato sebenarnya. Jadi jiwa itu rasanya terpenjara dalam tubuh, dan mereka harus keluarkan jiwa ini, karena jiwa adalah hal yang baik, tapi tubuh adalah hal yang buruk buat mereka. Aplikasinya apa buat mereka? Ya mereka seringkali menyiksa diri akhirnya. Mereka suka pergi ke goa-goa pada masa dulu. Mereka tinggal di goa sampai mereka kurus kering. Mereka nggak mau makan, mereka siksa tubuh mereka. Satu sisi mereka nggak boleh bunuh diri. Tapi mereka itu malah menyiksa diri. Sampai kapan? Sampai mereka mati. Saudara, kalau dibandingin dengan penderitaan orang Kristen, ayo saya tanya. Sekarang kita aja hujan aja udah males datang gereja. Betul enggak? Ya kan? Ada sedikit masalah aja kita rasa udah males datang gereja. Betul? Ya kan? Ada orangnya di sini lagi? Yang ketawa biasanya paling tertuduh, saudara. Ya kan? Terkadang kalau kita lihat dalam konteks kita masa populer sekarang, nggak ada apa-apanya gitu. Orang-orang yang punya konsep asketisme itu jauh lebih menderita rasanya, jauh lebih berat. Mereka tuh nyiksa dirinya sebegitu luar biasa. Ya kita kena air rintik aja males gitu. Kena angin sepoi-sepoi aja pengennya bobok di rumah, betul? Ya kan? Susah gitu. Rasanya untuk melawan diri ini itu berat, nggak ada apa-apanya. Tapi puji Tuhan, saudara, saya mau katakan apa? Kekristenan itu tidak berhenti pada sebab untuk itulah kamu dipanggil, titik. No, bukan. Karena kekristenan ingin menunjukkan sebuah wajah yang berbeda. Kenapa? Karena kekristenan itu berbicara mengenai Injil. Apa maksudnya? Ternyata ada pola Injil di sini, saudara. Tahu? Ayat itu tadi bilang apa? Bukan hanya titik sebab untuk itulah kamu dipanggil, tapi ayat itu dilanjutkan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ini pola Injil. Jadi waktu kita diajak untuk masuk ke dalam jalan Yesus, hidupnya Yesus, meninggalkan hidup kita yang lama dan melihat hidup kita yang baru di dalam Kristus. Panggilan itu bukan hanya untuk kita menderita, titik. Tapi panggilan itu menyadarkan kita kepada apa? Waktu kita dipanggil untuk menderita, seperti itulah Kristus telah lakukan untuk kita. Amin. Dan ayat ini dikatakan apa? Karena Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Saya mau katakan, andai kata ayat ini tidak dilanjutkan dengan sebuah pola Injil, karena Kristus telah, kita nggak akan punya kekuatan untuk lewatin penderitaan, saudara. Kita akan terus bicara soal manusia lama kita, hidup lama kita. Kita nggak akan punya sebuah semangat untuk hidup yang baru. Kenapa? Karena ayat ini tidak memenangkan kita. Karena kekristenan akan menjadi agama yang membuat kita mati perlahan-lahan. Tapi bersyukur kepada Allah ketika dikatakan Kristus telah, ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Dan ini adalah pola Injil. Dan dilanjutkan. Karena Kristus telah, akhirnya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi waktu kita dipanggil, kita dapat calling dari Allah untuk mengikuti jejak Yesus. Itu bukan hanya bicara soal penderitaan, tapi Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa apa? Waktu kamu diajak menderita, mengambil jalan hidup Yesus untuk hidupmu, kamu harus sadar, terlebih dahulu Yesus sudah kerjakan dengan sempurna untuk setiap kita. Dan waktu dia sudah kerjakan dengan sempurna, wow, saya mau katakan, itu menjamin hidup kita loh. Dan kita pasti akan bisa melaluinya. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung semua penderitaan yang terberat dalam hidup kita. Ada amin? Dosa yang sangat berat itu sudah ditanggung. Itu penderitaan terbesar buat kita manusia, jangan lupa. Jadi waktu kita menderita dengan hal-hal yang kecil di dalam penderitaan dunia ini, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan saya kasih tahu, itu adalah sebuah jaminan untuk hidup setiap kita hari ini. Amin, saudara. Dan ini sangat indah, dan pola Injil ini, itulah yang dikatakan oleh Petrus. Dan bahkan Petrus itu mengutip, saudara, dari Yesaya 53 ayat 5-9. Saya ingin kita bacakan ayat ini dengan suara yang penuh semangat. 1, 2, 3. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, inilah yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Sekalipun Yesus tidak berbuat salah, tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam dirinya. Tapi inilah yang Yesus ambil untuk setiap kita. Karena Yesus ingin kita itu menang dari penderitaan itu. Dan kita bisa melalui semua itu. Karena siapa? Karena Yesus. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, puji Tuhan lo ada Yesus. Jadi makanya hidup Yesus itu bisa dimaknai di dalam diri Yesus sendiri. Bukan di dalam kekuatan kita. Itu maksud poin yang pertama. Dan saya akan tutup poin ini dengan apa yang John Piper itu katakan. Penderitaan itu bukanlah hukuman, tetapi panggilan. Bukan malapetaka, tetapi misi. Ada mission. Allah tidak menyanyiakan rasa sakit anak-anaknya karena hal itu. Jadi saudara, dari hal ini baru kita bisa melihat bukan bahwa penderitaan sebagai sebuah kasih karunia buat setiap kita. Tanpa ada Yesus yang menderita, kita nggak mungkin bisa melihat penderitaan sebagai kasih karunia. Tanpa ada Yesus terlebih dahulu melakukan yang sempurna buat kita, kita nggak mungkin bisa bertahan dengan penderitaan. Tanpa ada Yesus yang sudah menyelesaikan dengan sangat baik buat kita, kita nggak mungkin bisa melihat bahwa penderitaan itu sebagai sebuah panggilan yang mulia untuk setiap kita. Amin saudara. Kita baca kalimat ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Penderitaan bukanlah hukuman tetapi panggilan. Bukan malapetaka tetapi misi. Allah tidak menyia-nyiakan rasa sakit anak-anaknya. Percayalah saudara, semua yang kita alami di tengah hidup yang kita jalani untuk Yesus, di tengah penderitaan yang mungkin kita alami, itu gak pernah sia-sia. Rasa sakit itu akan punya sebuah nilai yang luar biasa. Dan kita akan terus diproses jadi anak-anak Tuhan yang punya sebuah mental yang kuat karena Yesus buat kita. Saudara, refleksi yang kedua, apa yang bisa kita refleksikan? Saudara, saya ingin bicara soal penderitaan. Itu ternyata bukan hanya bicara soal kasih karunia, tapi penderitaan diizinkan itu untuk memurnikan iman kita. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa memahami ini? Tentu kembali lagi kita harus lihat kepada Injil, apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Saudara, dalam ayat 23 itu dikatakan dengan jelas ketika dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak mengancam, tetapi Yesus menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara, ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa yang bisa kita pegang dalam hidup ini. Kenapa? Ini nilai yang sangat luar biasa. Kenapa tahu gak? Karena inilah yang Yesus kerjakan di dalam dunia yang bisa diperlihatkan kepada kita saat ini sebenarnya. Dikatakan waktu Yesus menerima semua penderitaan yang ada, Alkitab dengan tegas menegaskan apa? Dia tidak melakukan pembalasan buat hal itu, tapi dia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara tahu ini menjadi sebuah sukacita buat kita. Terkadang kita itu serba salah dalam dunia ini. Ada beberapa fakta ketika kita ada dalam penderitaan yang akhirnya membuat kita tuh rasanya serba salah untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, fakta yang pertama, penderitaan yang diakibatkan orang lain itu akan membuat kita tidak terima dan kita cenderung akan menuntut untuk melakukan perhitungan. Ini manusia lama kita, betul enggak? Siapa yang tega, yang rela untuk diperlakukan dengan tidak baik sama orang lain? Saya pikir manusia lama kita kan berontak dan kita akan melawan sih, betul? Kita bicara sama manusia lama kita akan langsung melakukan, kalau bisa saya akan lakukan pembalasan 2 kali, 3 kali lipat lebih berat. Ya, bahkan kalau kita nggak bisa, waduh, mungkin kita akan bergumul dalam hati kita, gimana caranya saya bisa balas dia. Itu manusia lama kita, betul? Ini fakta penderitaan pertama. Tapi nanti kita akan coba pantulkan lagi dengan ayat yang tadi kita baca, apa maksudnya. Saudara, fakta yang kedua, di tengah penderitaan yang kita alami, tahu, masalahnya tidak semua kita bisa balas, saudara. Kalau kita semua bisa balas, mungkin di dalam dunia ini akan rata. Orang yang kuat itu akan menjadi seluruhnya pemenang di tengah dunia ini. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Kenapa? Masalahnya tidak semua kita bisa balas. Pertama, mungkin kita merasa tidak berdaya karena kita kalah keadaan. Wah, mungkin kita pengen balas tapi kita nggak bisa ya. Aduh, dia lebih kuat dari saya. Dulu saya pas kecil SD, saya dipukul sampai nangis. Pas saya lihat yang mukul saya badannya lebih gede, aduh saya takut saudara. Hati saya tuh pengen balas saudara ya. Saya nggak terima dipukul, tapi pas saya mau pukul balik, dia lebih tinggi, lebih gemuk. Saya kurus krempeng saudara. Kalau saya pukul dia, waduh saya bisa dipukul balik saudara. Jadi saya pikir, waduh keadaan memaksa saya untuk tidak bisa membalas. Mungkin saat ini juga sama. Kita mungkin diperlakukan dengan tidak baik sampai akhirnya kita menderita, kita hatinya sakit dan lain sebagainya. Kita mau balas manusia lama kita, tapi kita sadar faktanya apa? Kita nggak bisa balas dia. Dia lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih kaya dan lain sebagainya. Kita terbatas. Dan akhirnya kita cuma
menyimpan dalam hati. Lalu yang kedua, kita takut akan dibalas dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Wah, andai kata kita balas, ternyata dia punya power yang lebih berat dari kita. Dia akan membalas dengan berkali lipat buat kita. Wah, ini semakin kita takut dan kita nggak berani. Lalu yang ketiga, kita takut akan konsekuensi dari hukum. Ya, hukum Indonesia cukup oke lah buat hal ini, saya pikir. Sekalipun tidak sempurna. Tapi saudara tahu di dalam bagian ini mungkin ada masalah konsekuensi hukum yang kita takutkan. Kalau kita balas, nanti diviralin malah kita yang kena dan berat sekali. Akhirnya buat kita rasanya, aduh udah deh mendingan gak usah balas, dalam hati aja. Tapi saudara tahu, waktu saudara simpan itu semua dalam hati, kita hanya akan mengumpat dalam hati kita. Dan mungkin itu akan membuat doa kita itu menjadi keliru di hadapan Tuhan. Mungkin karena kita gak bisa balas. Yang kita bisa doain sama Tuhan apa? Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa nyatain keadilan Tuhan. Minimal maksimal kena stroke lah Tuhan. Minimal maksimal dia turun tangga kakinya keseleo, patah. Puji Tuhan deh saya Tuhan. Ayo Tuhan, dia udah jahat loh sama saya. Tuhan, saya anak Tuhan yang baik loh. Ayo dong Tuhan, lihat saya dong gitu. Saudara kalau nggak bisa balas, benar gak kita gondok dalam hati, betul? Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang doa seperti itu. Coba lihat kiri kanannya, ada pelakunya di sini? Tidak ada, puji Tuhan ya. Tapi saudara, kita sangat rentan untuk melakukan itu masalahnya. Waktu kita nggak bisa membalas, mungkin dalam hati kita berteriak sama Tuhan, Tuhan nyatain keadilanmu. Tapi ada plus-plusnya saudara, ya kan? Semoga dia bisnisnya hancur, semoga keluarganya rusak, semoga ini. Doa kita jadi hancur saudara. Kita bukan cuma minta keadilan Tuhan, tapi kita minta apa? Kita jadi Tuhan buat menghakimi jadinya dalam doa kita. Ini nggak fair. Nah, terkadang kita harus jujur, hati kita tuh seperti itu. Makanya saudara, kenapa kita perlu ngelihat dengan apa yang tadi kita lihat di dalam ayat sebelumnya. Apa yang Yesus kerjakan sebenarnya waktu dia menderita sangat berat. Dikatakan apa? Yesus menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saya pikir ini lebih luar biasa, kenapa? Karena Yesus itu beda sama kita. Kita mungkin gak bisa balas, tapi saudara tahu Yesus bisa balas enggak? Sangat mampu untuk membalas. Tapi kenapa ayat ini dikatakan? Dia lebih menyerahkan itu kepada Bapa. Dikala dia punya power untuk melakukan itu, orang-orang yang bikin dia menderita, Yesus bisa bikin dia tiba-tiba mati kok. Sangat gampang. Saudara, Yesus ingin mengajarkan kepada kita apa itu paradoks iman di dalam bagian ini. Ini sangat-sangat indah buat kita lihat saudara. Apa paradoks iman yang ingin Yesus ajarkan buat kita? Sebenarnya di tengah penderitaan, Yesus ingin mengajarkan kita mengenai dua hal yang kelihatannya berlawanan tapi punya sebuah jalan yang sama. Yaitu adalah tetap mengasihi, namun di satu sisi tetap menuntut keadilan kepada Tuhan. Saudara, bicara soal tetap mengasihi, bukankah kita setuju bahwa Matius 5 ayat 44 itu mengatakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, saya pikir dalam titik ini Yesus tetap konsisten mengajarkan pada kita lewat Petrus. Kita tetap diajar untuk mengasihi dalam hal ini. Bagaimana situasi menderita kita tetap bisa mengasihi lewat apa? Lewat doa. Dan waktu kita berdoa, saudara, kita menuntut keadilan Tuhan. Kita tetap bisa berdoa sama Tuhan kok. Kita bisa bilang, Tuhan, sebab memang Engkau yang paling adil dan Engkau yang paling mengerti apa yang aku rasakan dan Engkau paling mengerti orang-orang yang tertindas Tuhan. Cukup kita doa seperti itu. Saya pikir ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang akan mengajar kita memurnikan iman kita di tengah penderitaan. Satu sisi kita nggak membalas, satu sisi kita masih bisa tetap mengasihi. Tapi satu sisi kita percaya kepada kedaulatan Tuhan yang besar buat hidup kita. Saudara percaya gak sih hidup kita sekecil apapun itu Tuhan itu tahu? Saudara percaya gak sekecil apapun dalam hidup kita yang kita lewatin, Tuhan itu tetap berperkara kok di dalamnya. Nah saudara, dalam hal yang besar mungkin buat hati kita, saudara harus lebih yakin juga bahwa Tuhan itu ingin kita belajar mengenai paradoks iman ini. Gimana tetap mengasihi tapi satu sisi tetap menuntut keadilan sama Tuhan. Tuhan, aku nuntut keadilan di hadapan Tuhan, tapi tanpa ada embel-embel apapun. Minta stroke lah, minta bikin sakit lah, minta bikin parah lah, atau apapun. Tidak ada embel-embel itu. Tapi hanya minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan keadilanmu. Selesai. Pemazmur itu sering kok doakan kayak gitu. Itu disebut dengan prayer of revenge. Jadi betul-betul pemazmur itu mengatakan hal yang seperti itu. Tapi bukan dengan tujuan membalas, tapi menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan yang besar. Karena Tuhan paling tahu hidup kita. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, Tuhan tahu hidupmu. Ya, di dalam situasi yang mengerikan, yang berat buat kita, saya cuma mau bilang sama kita, yuk kita datang sama Tuhan aja. Tetap mengasihi, tapi satu sisi paradoksnya apa? Kita tetap berdoa keadilan sama Tuhan. Saudara, saya akan mengutip apa yang Tim Keller katakan. Tim Keller mengatakan iman yang bertumbuh itu bukanlah iman yang terbebas dari konflik. Saya setuju sekali. Tetapi iman yang memilih percaya di tengah luka yang belum sembuh dan ketidakadilan yang belum dipulihkan. Saudara, inilah iman sebenarnya.
Jadi iman itu bukan bicara soal konflik itu bebas dan hilang dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingin mengajar kita. Mungkin di tengah penderitaan yang berat buat hati kita. Kenapa kita milih percaya? Karena kita tahu Tuhan kita itu berdaulat penuh buat kita. Sekalipun luka itu belum sembuh, sekalipun ketidakadilan itu belum dipulihkan, tapi kita memilih untuk beriman kepada Dia dalam kedaulatannya. Amin, saudara. Inilah yang bisa kita refleksikan mengenai Injil di dalam penderitaan. Saudara, yang terakhir saya akan tutup. Apa yang bisa kita refleksikan Injil di tengah penderitaan? Saudara, penderitaan itu membentuk hidup kita. Ini yang terakhir sekali. Tapi ini menjadi sebuah power di dalam penutupan, di dalam apa yang Petrus katakan. Saudara, kenapa dikatakan penderitaan itu membentuk hidup? Saudara tahu enggak bahwa di dalam penderitaan seringkali kita gagal itu banyak sekali, saudara. Kegagalan-kegagalan itu bisa saya munculkan dalam 3 aspek. Kita di dalam penderitaan, mungkin kita terlalu rasionalis sehingga menyalahkan Tuhan akhirnya. Kita terlalu rasionalis dalam artian apa? Kita merasa bahwa enggak seharusnya saya ada di posisi ini, Tuhan. Enggak seharusnya saya itu ada di dalam posisi yang menderita seperti ini. Kita mungkin akan sangat kuat di dalam bertukar pikir dengan apa yang Tuhan nyatakan buat kita. Dan kita nggak terima. Kenapa? Karena kita terlalu rasionalis gitu. Kita menganggap kita nggak layak untuk dapatkan ini sehingga akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita kecewa dan menyalahkan Tuhan, saudara. Atau mungkin ada di antara kita yang terlalu egois sehingga kita menyalahkan orang lain. Kita merasa, ini bukan salah saya nih. Saya menderita tuh gara-gara ini nih, gara-gara istri saya nih. Ini gara-gara suami saya nih begini. Ini gara-gara anak-anak saya nih. Ini gara-gara ini orang ini teman bisnis saya nih, makanya saya menderita. Sudah kita terlalu egois untuk mengaku bahwa memang kita ada andil dalam kegagalan itu, dalam penderitaan itu. Atau yang ketiga, kita terlalu yang namanya apa? Berperasaan, saudara. Sehingga akhirnya menyalahkan diri sendiri. Ini orangnya lebih tipikalnya itu hatinya itu cepat luluh dan cepat rapuh. Ketika ada penderitaan dia menyalahkan, aduh ini memang gara-gara saya, ini semua gara-gara saya, ini gara-gara saya. Akhirnya dia tertuduh di dalam titik itu. Saudara, 3 hal ini yang seringkali membuat kita gagal dalam penderitaan. Entah saudara terlalu rasionalis, entah saudara terlalu egois, entah saudara terlalu berperasaan, apapun itu. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, ada sebuah berita yang sangat indah. Kenapa penderitaan itu bisa membentuk hidup kita? Sekalipun kita mungkin sering gagal, tapi saudara tahu Tuhan itu gak pernah gagal buat kita. Sekalipun mungkin kita seringkali menyalahkan Tuhan, tapi Tuhan itu rasanya itu selalu memeluk kita dengan setia loh, saudara. Dan dia selalu tunggu kita untuk pulang, untuk kembali melihat kepada kebaikan yang besar, dan dia tidak akan menyalahkan kita dalam titik itu. Pengampunannya itu jauh lebih besar dari segala pelanggaran kita. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 24-25, ini ayat terakhir kita. Ada penekanan yang luar biasa dari ayat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, itu hidup oleh kebenaran. Nah, kalimat berikutnya, ini kalimat yang penuh dengan kekuatan Injil. Oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sekali lagi diulang. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Saudara, diulangi 2 kali dengan kalimat yang berbeda tapi punya nuansa yang sama. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, kamu telah kembali kepada gembala. Jadi di tengah penderitaan yang dialami oleh umatnya, Tuhan itu menutup dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Dan buat saya ini kalimat yang penuh dengan kemenangan dan penuh dengan pengharapan. Saudara tahu kenapa dipakai kata telah sembuh dan kamu telah kembali kepada gembala? Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita, panggilan kita di tengah penderitaan itu bukan berjuang untuk menang, namun untuk menunjukkan kemenangan itu. Saudara, banyak di antara kita yang hari ini masih berpikir, Tuhan kasih penderitaan, biar apa? Aku harus berjuang nih untuk menang dari penderitaan itu. Saya mau katakan itu konsep yang keliru dan tidak utuh, saudara. Kalau kita berpikir kita harus menang dari penderitaan ini, artinya apa? Kita belum menang. Kita tidak akan berjuang dengan kekuatan kita. Bagaimana caranya kita bisa menang dari penderitaan ini? Tapi saudara harus rubah konsepnya. Kalau saudara pakai konsep Injil, melihat kemenangan Yesus sudah sempurna buat kita. Artinya, waktu kita dikasih penderitaan, dan Alkitab bilang sama kita, kamu telah sembuh, kamu telah kembali kepada gembalamu. Artinya apa? Waktu kita dipanggil ke penderitaan, sebenarnya kita sudah menang, saudara. Sesungguhnya hidup kita itu sudah menang dalam Kristus. Apa yang menjadi penderitaan terberat buat kita, itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Apa yang menjadi penderitaan terbesar dalam hidup kita, itu sudah menjadi hal yang Yesus kerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Dan bahkan dalam kebangkitannya. Penderitaan terbesar kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harusnya mati binasa, tapi Yesus sudah mengangkat kita dari kematian itu. Dan waktu kita ditempatkan di tengah dunia ini dengan sebuah calling yang baru, panggilan yang baru. Sekalipun ada penderitaan di tengah hidup kita, saudara, tugas kita itu cuma menunjukkan kemenangan yang sudah Yesus kerjakan buat kita.
Amin saudara. Jadi tugas kita tuh bukan berjuang untuk menang. Kita nggak usah ngoyo diri kita. Gimana caranya biar saya bisa menang dari penderitaan ini? Stop berpikir seperti itu. Kenapa? Karena saudara harus melihat kepada Injil. Kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Bahwa engkau hari ini disebut umat yang lebih daripada pemenang. Itu definisinya. Karena kemenangan Yesus itu sempurna buat kita. Dan waktu Yesus nunjukin penderitaan buat kita. Come on. Sekarang tunjukin. Kita ini umat-umat yang sudah menang. Kita bisa kok. Kenapa? Karena Yesus sudah menang buat kita. Dan saudara, saya percaya nggak ada satupun orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan itu kalah dengan penderitaan. Nggak ada satupun orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus dengan sempurna itu bisa melempem karena penderitaan. Nggak mungkin. Karena buat saya pribadi, Injil itu adalah kabar yang betul-betul menjadi good news buat kita semua. Bahwa kita yang sebenarnya manusia berdosa, tanpa ada usaha kita ditolong oleh Allah. Dan kita ditempatkan kepada sebuah tempat di mana kita tidak seharusnya ada. Dan Tuhan menjamin semua hidup kita, mulai dari apa yang Yesus kerjakan buat kita. Saudara, kita harusnya bisa bersyukur dengan hal ini. Makanya waktu kita di tengah penderitaan sekalipun, kita harus punya pengharapan bahwa saya tugasnya bukan berjuang, tapi untuk menunjukkan kemenangan Yesus yang sudah dinyatakan buat kita. Amin saudara. Wah, ini baru kita punya sebuah harapan, sebuah pengharapan gitu loh, melihat semua penderitaan. Kita udah menang. Tunjukin aja kemenangan kita, bahwa kita bisa lalui itu semua. Amin saudara. Dan kita akan tutup dengan satu kutipan kembali dari Tim Keller. Tim Keller pernah bilang begini, jika kita tahu bahwa melalui penderitaan kita sedang dibentuk menjadi seorang yang memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya, kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Wow, indah sekali. Saudara, kita baca kalimat ini dan kita tutup dalam doa. 1, 2, 3. Jika kita tahu bahwa melalui penderitaan kita sedang dibentuk menjadi seorang yang memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya, kita akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar buat kami. Kami bersyukur untuk hidup yang baru. Hidup kami bukanlah hidup kami lagi, tapi kami harus melihat hidup Kristus yang diberikan buat kami. Dan hidup dalam Kristus itu artinya hidup yang penuh dengan tantangan. Dan penuh dengan hal-hal yang membuat rasa nyaman kami itu terrobek-robek. Dan kami ingin sama-sama membuktikan kepada dunia, kepada penderitaan sekalipun, bahwa kami itu adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Yesus sudah menanggung penderitaan yang terbesar dalam hidup kami. Dan menang dari penderitaan terbesar itu. Dan itu ditimpakan untuk kami sebagai umat-umat-Mu. Dan hari ini Tuhan, ajar kami untuk bisa tetap punya fokus kepada Injil. Melihat kemenangan yang sudah Yesus kerjakan dengan sempurna buat kami. Dan itu menjadi panggilan kami untuk menunjukkan kemenangan di tengah penderitaan kami. Sekalipun jalan salib itu berat buat kami, tapi kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah menang. Bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan Yesus yang dianugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran ini harusnya membuat kami merasa hidup kami dijamin di dalam Kristus. Bukan karena kami hebat, kami punya segalanya, tapi kami memiliki pribadi yang memiliki semuanya itu. Dan kami percaya betul, semua garis dalam hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi, itu Tuhan tahu dengan baik. Dan Tuhan berdaulat penuh di tengahnya. Ajar kami untuk bisa berfokus kepada Injil, ajar kami bisa untuk berfokus kepada kekuatan Kristus yang dinyatakan kepada setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.